Polisi menggelar pra-rekonstruksi kedua kasus anak diduga bunuh ibu di Medan. Polisi belum menetapkan tersangka. Pra-rekonstruksi digelar Polrestabes Medan secara tertutup di lokasi kejadian yang berada di Jalan Dwi Kora, Medan, Sumatera Utara. Kapolrestabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak menyatakan ada 43 adegan yang diperagakan. Polisi melibatkan psikolog dan petugas Dinas Perlindungan Anak dalam rekonstruksi ini. Dan hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping, dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sebelumnya, seorang remaja perempuan di kota Medan, Sumatera Utara diduga membunuh ibu kandungnya. Korban ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di rumahnya di kawasan Medan Sunggal. Korban menderita luka senjata tajam dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Di tengah gelapnya wilayah Aceh Tamiang akibat terputusnya aliran listrik pasca banjir bandang melanda, untuk mendapatkan penghasilan beberapa pedagang masih tetap berjualan dengan penerangan seadanya. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan Sunandar. Saudara, hingga hari ini, hingga malam ini, Minggu malam 14 Desember 2025, sebagian besar aliran listrik di Aceh Tamiang masih belum menyala. Tadi kami sempat memantau di beberapa titik begitu ya, hanya terbatas aliran listrik yang sudah menyala, yakni dari sepanjang ruas jalan begitu ya, rumah-rumah ataupun toko-toko, ruko-ruko di sepanjang ruas jalan dari Polres Aceh Tamiang menuju ke kantor Bupati. Itu pun hanya rumah-rumah dan juga bangunan yang posisinya di pinggir jalan. Untuk rumah-rumah yang berada di dalam ini memang masih belum bisa menyala listriknya. Tapi saudara, di tengah keterbatasan aliran listrik masih ada begitu ya salah satu warga pedagang yang tetap berjualan dengan keterbatasan dengan menggunakan lampu seadanya begitu ya. Ibu, selamat malam Ibu, dengan siapa di sini? Sama cucu. Iya. Ibu, ini jualan apa sih Bu sebetulnya? Ibu jualan minyak sikit-sikit lah Bu, sama keripik. Oke. Tapi keripik dah kena banjir. Tetap berjualan pakai lampu apa nih Bu? Pakai lampu, kalau lampu sentir lah dibilang, orang Jawa bilang. Dari minyak begitu ya? Dari minyak solar. Ini memang belum menyala Bu listriknya di sini? Belum menyala listriknya. Dari awal ya Bu? Iya. Bu, kalau boleh tahu ini kan listrik belum menyala, kenapa tetap bela-belain berdagang Bu di pinggir jalan gelap-gelap seperti ini? Jadi kayak mana lah Bu, namanya cari makan. Demi cari makan ya kayak ginilah. Emang suka kalau malam hari ini ada yang mencari bensin atau ada yang beli atau gimana Bu? Ya kalau udah malam kali ya nggak ada Bu. Tapi kenapa tetap? Pada jam 10 gitulah. Tentunya sangat membutuhkan ya listriknya lah. Iya. Untuk aktivitas. Iya. Siap deh kalau begitu, semoga ini aliran listrik permasalahannya ini bisa segera diselesaikan ya Bu ya. Baik, itu tadi saudara bagaimana kemudian salah satu pedagang, ini adalah pedagang bensin eceran begitu ya di pinggir jalan di Kecamatan Karangbaru begitu Aceh Tamiang, masih tetap berjualan meskipun di tengah suasana yang gelap gulita seperti ini, tentunya tadi untuk mencari pendapatan. Dari Aceh Tamiang, Vida Alatas, Sunandar melaporkan. Pasca pembakaran sejumlah kios di Kalibata Kamis malam lalu, warga dan petugas kini mulai membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Pemilik kios belum tahu kapan akan kembali memulai usahanya karena masih trauma dengan kejadian tersebut. Lapak pedagang di Kalibata menyisakan puing-puing sisa kebakaran.
Sisa bangunan yang terbakar mulai dirobohkan dan dibersihkan. Pedagang bingung akan nasibnya. Semua barang dagangannya hangus dan tak punya modal untuk berjualan lagi. Pertama, kita masih trauma. Kedua, mau jualan pun seandainya sudah, karena walaupun sudah kondusif, mau jualan pun kami sudah kehabisan modal. Karena kami pedagang hancur semua, jadi kasihan teman-teman yang lain, mau jualan pun juga tidak ada modal lagi. Makanya untuk selanjutnya kita mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa jualan kembali. Gubernur DKI Jakarta Prabowo Anung akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memutuskan pilihan antara relokasi atau perbaikan kios. Saya masih menunggu keputusan resmi dari Polri. Lahannya apakah punya Pemprov atau seperti apa? Lahannya punya Pemprov. Oke. Ya. Ya, Pemprov akan duduk bersama-sama dengan pihak terkait. Pembakaran sejumlah kios di Kalibata, Jakarta Selatan terjadi pada Kamis 11 Desember lalu. Polisi menyebut aksi pembakaran dipicu pengeroyokan 2 orang penagih hutang hingga tewas oleh sejumlah orang hingga berujung kerusuhan. Polisi telah menetapkan 6 tersangka terkait kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Malam karena kami akan kembali usai jeda berikut.